إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Allah wa yang saya hormati bapak-bapak dan semua jajaran baik dari kepolisian dan para pemerintah agama dan yang lainnya dari sini dan bapak ibu yang tentunya orang-orang di masa hormat dan tidak satu-satu. Sekali lagi, semoga Allah memberkahi kita semua. Tempat yang penuh berkah yaitu masjid Allah. Allah telah mengingatkan kepada kita dalam masjid wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi. Sesungguhnya masjid-masjid hanya milik Allah dan janganlah kamu menyeru pada selain Allah siapa. Yang kita harus perhatikan, kita berkorban waktu, tenaga, uang untuk keberhasilan mereka dunia dan akhirat. Tidak sedikit orang tua yang kecewa karena ternyata tidak kenal siapa anak. Bahkan yang paling menyedihkan lagi, tahu-tahu anaknya mengkafirkan kedua orang tua. Bukan itu saja, berbuat bohong, mengambil hartanya dan menghalalkan darah. Alhamdulillah. Dan ini bukan dongeng, karena saya mengalami perjalanan itu. Dan sejak tahun 83 saya berat dengan kelompok-kelompok seperti ini. Dan 85 pindah lagi bayar. Sama seperti itu juga kelompoknya. Bahkan saya 5 tahun telah meninggalkan keluarga saya tanpa memberitahu. Dari tahun 86 sampai 91 atau 92. Begitulah perjalanan. Maka hadirnya saya di sini, saya mengharap jangan sampai generasi kita melakukan apa yang telah saya lakukan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Dan itu ayat memerintahkan kepada kita untuk menyelamatkan diri kita. Jadi kita sebagai orang tua, baik bapak atau seorang ibu, pertama adalah menyelamatkan diri kita. Penyelamatan itu dari pemahaman din yang benar, ma'rifatul din Islam yang benar. Menyelamatkan diri kita yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatul Rasul wa ma'rifatul din Islam. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama Islam ini dengan sebenarnya. Kemudian barulah kita menyelamatkan keluarga kita. Ini adalah kewajiban. Hadis lain muttafaqun alaih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap kamu adalah pengembala dan tiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang digembala. Wa rajulun ra'in wa mas'ulun an ahli baitihi. Dan seorang laki, saya mengharap jangan sampai generasi kita melakukan apa itu. Wal mar'atu ra'iyatun, dan seorang istri adalah pemimpin bagi apa yang diamanatkan oleh suaminya. Jadi siapa anak kita, baik buruknya kita akan ditanya pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu di antara perkara-perkara yang kita khawatirkan
Mungkin bapak-bapak ibu tuh khawatir kalau anaknya, ya maaf, misalkan ya menjadi orang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kalau bahasa kita misalnya sampah masyarakat, atau pengacau lingkungan dan seterusnya, atau yang kena obat, maksudnya obat yang terlarang. Yang itu memang kekhawatiran yang patut bagi seorang tua. Tapi ada yang lebih dikhawatirkan lagi adalah salah pahamnya dalam memahami agama ini. Itu yang disebut yang bahasanya sekarang lagi ini adalah radikal, paham radikalisme. Oleh sebab itu saya mau berbagi pengalaman dan sedikit apa yang saya pahami supaya ibu, bapak-bapak, ibu yang mempunyai anak atau saudara atau siapa saja yang kita cintai jangan sampai terjerumus apa yang diterangkan oleh Pak Adi tadi. Ya, ciri khas kemarin saya keliling sama Pak Ansat di Solo, Banten, ya, dan juga akhir-akhir ini memang saya banyak mudik ke beberapa daerah. Kalau dulu apa sih ciri khas radikalisme itu agak ini terlalu terlalu sama. Oh, teroris, orang yang pakai handphone. Dulu pernah. Ya, ini pengakuan Pak Ansar. Ya, ada beberapa teman-teman di NTT. Oh, yang namanya teroris itu yang pakai celana cingkrang. Kalau istrinya tuh pakai jilbab, ya. Dan seterusnya. Gak apa-apa, ini proses. Karena ilmu itu kan paham sedikit demi sedikit. Tapi sekarang kemarin saya menghadiri kajian atau seperti pembahasan ini langsung oleh Ketua BNPT itu Pak Ansar Tubai. Di antara ciri yang terpenting yang kita tidak boleh lemah. Bukan hanya fisik, kalau fisik boleh berubah-ubah. Ya, dan itu ilmu di dalam prinsip perang. Kalau yang itu akan berubah. Oke, ini yang penting. Nah itu, yang tidak mungkin berubah adalah dua prinsip yang ada pada paham radikalisme. Itu apa? Takbir, pemahaman pengkafiran, dan pemahaman hulu berlebihan dalam makna jihad. Ini dua yang berdasarkan pendidikan dan statement dari para ulama yang diundang kemarin. BNPT mengundang Syekh Ali Hasan Halabi Al-Hadid, Syekh Najib Ibrahim dari Mesir yang 25 tahun pengalaman di Jamaah Islamiyah, dan yang terakhir Dr. Abu Al-Wardani yang terbuka di Mesir yang punya sanad sampai kepada Rasul ibunya. Yang itu telah sepakat bahwa di seluruh dunia yang disebut radikalisme atau paham yang ekstrim cenderung dengan peperangan, membunuh, ya, menyerang, dan banyak menghalalkan darah orang yang di luar kelompok. Ini yang perlu kita pegang dan harus kita pahami sehingga kita tularkan kepada anak-anak kita, anak didik. Kalau tidak ada guru, hati-hati dengan orang yang mudah mengucap kalimatnya kalimat hak, Al-Quran, sunnah, tetapi tujuannya adalah batil, yaitu mengkafirkan negara yang kaum muslimin seperti Indonesia, Saudi, yang seterusnya, atau mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, atau mengkafirkan orang yang di luarnya. Nah, ini yang harus kita waspadai di sini. Adapun kelompoknya tadi yang diterangkan ISIS dan yang itu salah satunya. Kenapa? Karena namanya kadang-kadang juga bisa berubah-ubah. Ya, lagi Pak. Yang jelas dalam kaidah adalah al-ibratu bi haqiqatihi la bi tasmiyah.
Suatu dilihat daripada hakikatnya, inti ajarannya, bukan dari penamaannya. Jadi nama bisa berubah-ubah, nanti entah namanya apa lagi. Ya kalau kita lihat sejarah ISIS, ini bukan ISIS, bukan lama, tapi lebih daripada kelompok sempalan yang tidak kuat. Dia diawali dari Zarqawi. Zarqawi ini kelompok seorang yang dianggap ulama oleh mereka dan mempunyai pemikiran takfir. Ya. Kemudian Zarqawi ini sama bin Laden. Jadi kalau ditarik benang merah nanti ketemu dari Al-Qaeda, itu untuk skop luar negeri. Dan saya mengalami itu, ketemu dengan tokoh-tokohnya di antara Osama bin Laden. Bertemu ketika di Afghanistan. Nah, selanjutnya adalah Abu Bakar al-Baghdadi tadi. Dia adalah penerus daripada itu semua dan lebih ekstrim lagi pahamannya. Yang pahamannya lebih ekstrim yaitu apa? Dia mempunyai guru namanya Abu Qatadah Palestini, dan di atasnya lagi Abu Muhammad al-Maqdisi yang dipenjarakan. Nah setelah tidak cocok, gurunya saja dikafirkan oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Karena ada ketidakcocokan, maka Abu Bakar al-Baghdadi mengkafirkan Abu Qatadah al-Palestini. Karena anak didik kita atau anak kita atau anak di lingkungan kita supaya tidak terjerumus ke paham yang sesat ini. Para ulama telah menyatakan kesesatannya paham ini. Bahkan Syekh Muhsin Al-Abbad, bapak daripada Profesor Dr. Abdul Razak Badar, mengatakan orang yang berbaiat dengan ISIS adalah menyatakan bayat syaitan. Mereka telah berbaiat dengan syaitan. Nah jalannya ISIS ini jalannya syaitan, bukan jalan yang disuruh oleh Allah. Yang begitu lembutnya mengajak manusia dan tidak mudah membunuh manusia. Kita pernah dengar satu kisah dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya tentang Usama bin Zaid bin Haritha. Ketika dalam kancah peperangan ada seorang tokoh Quraisy yang begitu dahsyatnya memerangi kaum muslimin, membunuh sana sini, kemudian tidak ada tandingannya kecuali dia berhadapan dengan Usama. Maka berhadapanlah Usama dan kalahlah dia dan terjepit. Begitu mau disembah dia mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, ditebak. Hal ini sampai kepada Rasulullah SAW memerintahkan, ya Rasulullah tadi ada seperti ini. Maka Rasulullah mana? Bukan membela Usama, padahal bapak itu anak-anak kesayangan Rasul. Tapi dalam prinsip Rasulullah tidak pandang keluarga dekat, mau sahabat dekat. Nah, kamu telah membunuhnya, dia mengucap la ilaha illallah sampai 3 kali sampai berulang-ulang. Aku sama menganggap apa ini Rasul berhenti dan dia menyesal. Allah, kenapa saya seperti ini? Bahkan kata Rasulullah, hal syakab tasodroh, apakah kamu sudah belah hatinya sehingga kamu tidak menghargai ucapan la ilaha illallah? Nah itu Nabi sampai begitu menghargai kalimat la ilaha illallah, sedangkan kelompok-kelompok seperti ini tidak menghargai orang yang sudah mengucap la ilaha illallah.
walaupun sudah mengucap tetap disembelih karena dapat. Inilah berlebih. Jangan kamu berlebihan ekstrim dalam memahami agama. Itulah awal kehancuran. Dalam hadis riwayat Nasai ya dan yang lainnya hadis hasan di mana Rasulullah bersabda, la taghlu fi dinikum qad ahlaka qaum qablikum. Al-ghulu fi din. Jangan kamu berlebihan dalam memahami agama ekstrim, radikal. Sungguh Allah telah musnahkan kaum sebelum kamu. Jadi Allah hadis Nabi SAW memperingatkan kita supaya tidak berlebihan, ekstrim dalam memahami agama. Nah sayangnya bapak-bapak, umur balik, saya dulu bayatnya baru kelas 2 STM Bukitong. Saya dulu di STM Bukitong, mungkin tahu ya. Pelajaran STM tahu sendiri kan, pelajaran agamanya 1 minggu sekali, 45 menit. Bayangkan anak seperti ini, saya dulu haus. Ketika haus dia dengan agama, ketemu orang dai yang ucapannya Al-Quran hadis, ternyata pemahamannya awal, ekstrim. Saya dapatnya dulu di Dewan Indonesia. Rahmat saya mau kursus bahasa Inggris sama anak HMD. HMD kan buka pelajaran bahasa Inggris karena bahasa Inggris saya kurang. Tapi dapatnya malah Ustaz yang seperti itu dan saya telah masuk. Karena tahu memang itu menghalalkan pemimpin satu kafir halal darahnya. Itulah kafir halal darahnya. Dia keluarkan dalil-dalilnya. Aku terima bayat. Saya mengajak saya pertama itu Dr. Agus Sulaiman Mahmud. Dia DI Aceh, utusan daripada Daud Gere. Oke. Nah dengar ya sejarah ini ya, Bapak. Bayat. Kemudian tahun 85, walaupun saya masih aktif di secara umum di masjid apa itu aktif, tapi gerakan bawah tanahnya itu ketika itu sudah halal itu ya namanya, dan sudah tidak dekat dengan orang tua, sudah bisa bohong, ya, sudah tadi nyetor, ya, untuk program pihak nyetor dana, itu yang namanya duit apa setor. Bayat lagi tahun 85 ketika jumpa dengan Abdullah Sukar dan Abu Bakar Bashir. Tahun 85 saya bayat ke Solo. Kata guru saya yang pertama, kamu akan mengikuti mereka. Bayat ke Solo. Tahun 86 dikirim ke Afghanistan. Malaysia dulu beberapa bulan ke Afghanistan. Jadi bapak-bapak yang dulu pernah dengar ya namanya Hambali ya. Hambali itu satu kelas dengan satu tingkatan. Sekarang di Guantanamo. Manfaatnya sekarang di Orang. Itu juga anak didik saya tuh. Ya, masih apa pernah dengar? Itu juga anak didik kita tuh. Ya, begitulah. Itu saya meninggalkan keluarga 5 tahun tanpa berita. Keluarga sudah agak mati. Dan sudah dianggap meninggal. Tapi saya masih hidup. Itu di mana dia Afghanistan? Apa tujuannya di sana? Melatih profesional dalam kekuatan jasmani rohani, pemahaman senjata, pelatihan, ledakan untuk menyerang NKRI. Itu banyak itu ratusan anak dikirim.
Jalurnya apa? Pertama MII, kemudian MII-nya Abu Abbas dan Belasukan, karena dia yang mendapat itu di sana, yang lain nggak boleh. Kalau dari kelompok lain ditaruh ke takhasus itu bukan akademi. Kalau ini akmil, Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Biayanya dari mana? Salah satunya dari Usama bin Laden dan At-Tamimi, Syekh Tamimi, juga Abdul Azzam. Itu kuat, dananya ketika itu kuat. Jadi menyekolahkan militer, senjatanya lengkap, ilmu ledakannya lengkap. Makanya di otaknya Umar Patek itu ada 30 jenis racun. Dan Umar Patek mampu buat nitroglycerin, RDX, TNT, Peten, dan yang lain. Sipol itu udah. Ini Umar Patek kalau terlepas itu bahaya. Dan kalau saya alhamdulillah banyak lupa. Saya bisa bikin donat. Ya. Jadi ini bahaya. Anak muda yang lagi semangat dapat alat website, langsung bisa dengan media-media yang lebih dahsyat. Kalau dulu kita pernah ditangkap di Solo, itu anak muda itu. Katanya istrinya bisa membuat nitroglycerin. Nah, ada yang menafikan, ada yang tidak. Cek oleh Umar Patek, oleh petugas. Dan Umar Patek itu benar-benar mereka bisa. Padahal dulu laboratorium kita itu susah sekali, karena kan sensitif daerah nitroglycerin. Tapi sekarang ada anak-anak SMA belajar dengan dengan internet, dia bisa akses untuk nilai itu, dia bisa buat. Karena ilmu IPA-nya udah dapat di SMA. Tinggal prakteknya, bahan yang ada Pak, tersedia. Ya. Jadi kalau seperti Umar Patek masuk ke apotik, ada masuk ke toko-toko pertanian itu. Ya cukup itu bikin bahan peledak. Jadi ini bukan dongeng, bukan konspirasi tentang Amerika apa benar itu ada. Benar. Itu anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang yang semangat Islam yang tinggi. Jadi ini bukan dongeng, bukan ciptaan bukan. Yang terlatih di Afghanistan juga banyak. Dengan yang di luar aku itu 500 lebih. Ya, karena Santoso itu nggak seberapa dibanding Zulkarnain. Zulkarnain orang yang pertama berangkat, orang pertama generasi pertama di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Belum tertangkap. Dan kita semua dulu ikut secara keilmuan di bawahnya dia. Hamba, saya, Tolong, ya, yang namanya dulu top, terus Asari itu mah kopral itu kalau di Asari itu kalau di dalam gerakan itu angkanya kopral, jadi tidak seberapa. Masih ada yang ini kalau kader, nampunilah salah satu kadernya anak dari yang hadir di sini musibah. Makanya kita ini sharing ya, jangan sampai anak tua dan bapak di sini kena seperti saya. Alhamdulillah Allah masih membimbing saya sampai ke jalannya kembali ke jalan yang benar. Dan itu proses yang panjang. Ya, singkatnya setelah saya 5 tahun di Afghan, terus ditugaskan lagi oleh Ustaz Abdul dan Abu Bakar Bashir untuk Moro Afghanistan di mana di Sabah Moro 5 tahun. Dan saya mau mengadakan gerakan yang lebih cepat, Mandilara. Jadi dulu masih teratur. Ada bunyinya pedoman
syariat. Maka nggak boleh orang mengatasnamakan dia sembarangan. Bukti juga ada aturannya. Tapi setelah masuknya proyek-proyek bersama bin Laden, karena bin Laden bosnya kuat, duitnya kuat, dia bisa beli orang. Salah satu orang-orang yang dibeli oleh Osama bin Laden orang-orang Jeni yang kurang taat. Ya, di antara itu Hambali itu dibeli. Di jalanlah proyek apa? Rasulullah ini sekalian mengenal Allah, mengenal Rasul ini. Orang-orang yang menerima proyek bersama bin Laden. Kalau Bapak pernah dengar ya bersama bin Laden itu? Saya bilang kalau saya mau diajak syaratnya izin dulu dengan yang mengirim saya, yaitu pemimpin saya Abdullah Burhan dan Abdul Abbas. Karena bersama bin Laden tidak mau izin dulu. Hina bagi dia. Mau ya, ayo sekarang. Kalau enggak ya sudah. Saya tidak terima karena tidak disiplin jalannya. Ternyata teman-teman yang lain menerima betul bermain dan hambar. Dan ketika itu saya dengar dia kan dikeluarkan dari keluarga Laden. Kali itu pernah di haji, umroh, itu akan lihat di sana proyek-proyek keluarga Laden. Rumah sakit, hotel, restoran, Eropa, di Saudi, itu keluarga Laden. Dan Usama salah satu dari keluarga bin Laden. Maka dikeluarkan karena dia ekstrim, dikeluarkan oleh keluarganya. Dapat harta golongan ini. Keren. Karakternya Usama bin Laden. Seingat saya tahun 85 dia sudah memegang dana 500 juta US dollar. Berapa itu? Ya. Susah lah. Mikirnya aja susah, mikirnya apalagi memilikinya. Dan diinvest kemana? Diinvest ke Sudan, kalau setelahnya Taliban, dan termasuk ke Afir akademi Medin Afghanistan. Jadi senjata lengkap, mungkin laboratorium lengkap, dan salah satu yang paling tinggi yang dididik untuk orang biasa ada Umar Patek dan Gulmatin yang sudah ditembak di Malang, di Pamulang. Gulmatin itu salah satunya orang yang paling cerdas di antara kalau Azhar. Nah, ini yang orang pertamanya sebenarnya masih berkeliaran. Apa artinya kita nggak tahu. Yang jelas, kalau dia belum tobat, belum kembali kepada pemahaman Islam yang benar, dia akan terus mengangkat. Dia akan terus. Mudah Pak Bu. Saya dulu bidangnya, makanya sampai dikirim 5 tahun di Hong Sabah, 5 tahun di Australia. Kita punya kemampuan untuk merubah brainwash, menguji otak seseorang. Malam ketemu, besok sudah siap menjadi calon penantang yang siap bawa pulang. Malam kerja mereka. Ya, itu bukan perkara ya. Itu bukan perkara yang susah untuk merubah, terutama anak-anak yang masih labil, baru lulus sekolah, pekerjaan susah, saingan banyak, mau sekolah nggak mampu lagi, atau mampu tetapi otaknya nggak mampu. Makanya salah satu antisipasinya masjid harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kajian anak-anak muda bisa dikontrol. Kalau enggak mereka akan ngaji di rumah-rumah dengan ustaz yang kita kenal. Yang ucapannya Allah, oleh Nabi, tapi dari situ dia menanamkan ayat-ayat yang biasa dipakai. Apa itu masih apa? Jadi kalau mau coba nanti setelah pengajian boleh satu orang kita lihat. Yang pertama ayat-ayat tentang hukum dalam surat Al-Maidah. Malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Malam yahkum bima
begitu. Dan tidak ada hukum kecuali hukum pokok. Nah, setelah itu ya diangkat sejarah sendiri. Sekarang Indonesia hukumnya apa? Kan tidak kafir kan kafir. Maka sholat kamu, puasa kamu, haji kamu semua tidak ada manfaatnya karena ya menyetujui negeri kafir, pemimpinnya tauhid, halal haramnya. Ya, itu mana bisa jawab? Ya, mampu aja bisa jawab. Ya, apalagi anak masih semangat. Maka ketika itu saya langsung baiat. Bagaimana sholat kita nggak diterima? Tadi itu ada syahadat karena yang kemarin syahadatnya batal. Nah, kalau dulu saya mana ini terus assalamualaikum karena bahwa itu kafir. Nah, mau saya ucap pada orang kafir assalamualaikum dulu. Ya, itu begitu apa bapak ya kan? Kalau katanya kalau ketemu guru assalamualaikum ya gitu. Nah ini ciri-ciri takbir yang pertama. Maka masjid ini salah satu cara pencegahan yang sangat efektif dan preventif. Maka jangan sampai kosong dari kajian-kajian ilmiah. Ya, karena kalau enggak, masjid tidak ada kajian. Akhirnya ngaji di rumah-rumah. Siapa yang mengontrol? Maka DKM rumah-rumah. Nah, dan jaga buku banyak 3-4 orang. Dan dulu tekniknya gitu supaya tidak dicurigai, di depannya dipasang musik dangdut. Ada pengajian di dalam. Ya, ngaji itu di masjid itu salah satu pencegahan. Ya, dan jangan tertipu dengan penampilan. Ya. Tidak semua orang ini teroris. Ini pakaian kaitannya dengan teroris. Coba kalau kita ke Saudi, pakaiannya kayak apa? Wanitanya pakai apa? Apa itu Saudi teroris? Ya, jadi jangan dari pakaian, dari cara pemahaman. Dia mudah mengkafirkan orang, mengkafirkan pemimpin, menjelek-jelekan pemimpin dalam ucapan-ucapan. Hati-hati, warning. Kalau ibu punya anak, bapak punya anak, mulai benci dengan negara Indonesia, benci dengan pemimpin Indonesia, ataupun aparat, apalagi benci dengan polisi. Nah, ngaji di mana? Cari itu gurunya. Mesti dia rahasia obat. Karena salah satu metode pembinaannya adalah merahasiakan nama gurunya. Sir, maka istilah mereka adalah Siriyatut Tandim wa Siriyatut Dakwah. Tandim organisasinya rahasia, dakwanya juga rahasia. Bahkan kalau nanti diajak ke pengajian itu tahu tidak diketahui itu atau pulang ustaz, nggak boleh nanya. Dan ustaznya nanti namanya nggak jelas, misalnya Abu Bini, Abu Itu, kayak abu-abu lah. Ya, karena nama aslinya nggak mungkin. Nah, coba-coba ustaz KTP-nya mana? Ya, itu ciri-ciri. Dan anak yang sudah kenal biasa bohong, nggak senang bicara, terus lah bohong. Ya, sholatnya nggak mau di masjid. Kenapa? Imamnya kafir. Nggak akan dia sholat di masjid. Dia rajin tapi sholatnya, tapi nggak mau di masjid. Kenapa? Imamnya adalah kafir, orang kafir. Nah itu ciri-ciri. Maka jangan sampai anak-anak kita terkena seperti itu. Itu jadi prinsip yang paling harus dikenal adalah takbir. Ini yang disampaikan kemana-mana oleh Pak Ansar. Saya kadang-kadang mengalami. Jadi hilangkan itu
perkara-perkara yang lain. Yang lain itu bisa berubah-ubah nama, penampilan, bukan. Ya, yang bukan mengkafirkan dan pemahaman jihad yang berlebihan ekstrim dalam makna jihad. Jihad dalam arti kata bagi mereka adalah apa? Membunuh, memerangi orang di luar kelompoknya, baik orang Islam apalagi non Muslim. Maka begitu. Makanya kalau kita lihat pemandangan fenomena gerakan ISIS, itu yang sebelah yang ditembak itu orang yang sholat apapun itu. Kenapa? Walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, walaupun haji, kalau nggak gabung dengan ISIS, maka kafir halal. Jadi ini hanya salah satu dari sekian yang ada. Dan bisa saja kalau sudah tersangka kita namanya apa? Ya, dan ini bukan konspirasi kita inilah Amerika. Bisa aja memang secara itu dari pemahaman yang tidak bisa. Tetapi bukan kita. Artinya memang ada orang-orang itu yang membawa seperti ini. Dan saya ketemu ini. Afghanistan bertumpah menemani, bahkan sempat nyanyi satu kitab At-Thariq ila Hijratain. Namun alhamdulillah atas hidayah Allah justru saya sadarnya ketika di Australia. Setelah menemui dan dialog, karena di Australia begini, Pak. Australia itu negeri yang sering dikunjungi oleh masyaikh dari Madinah dan mulai dari Jordan, karena satu memang tujuan dakwah. Sehingga nggak perlu daurah. Karena ada waktu itu salah satunya Syekh Abdullah Al-Bassam yang musyarat Pulau Marah, ulama, alim dan kaya. Itu keluarga kaya. Datang ke Perth. Ya, di sana ada sekolah orang Australia, sekolah orang Muslim sedang kacau, sedang bangkrut. Tanya ini. Jadi dia dakwah dengan ilmunya dan dia keluarkan hartanya, membeli sekolah untuk dijadikan sekolah Islam. Nah, syekh-syekh yang seperti inilah yang menerangkan bahwa hati-hati. Jadi ketika dialog saya bilang khawarij, takfiri, marahlah saya, berdebat Papua dengan internet dulu ada portal, ada apa istilahnya MIRC, Dalnet, terus dialog. Barulah saya sadar bahwa yang selama ini saya lakukan dari 82 itu adalah takfiri khawarij, dan ini telah disyaratkan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari. Yang ketika Rasulullah SAW sedang membagi ghanimah, ada seorang yang namanya Dzulkhuwaisirah. Ya, dari saya Putri menerangkan hadis sebagai Bukhari dan yang menerangkan dia berani menegur Rasul Dzulkhuwaisirah. Dia yang Muhammad. Buat adillah kamu wahai Muhammad. Bayangkan Nabi ditegur untuk berbuat adil. Maka kata Nabi, nanti akan keluar orang dari seperti ini, pemuda-pemuda yang umurnya masih muda, pemahaman Qurannya tidak lebih daripada batas kerohanian, artinya dangkal pemahaman Quran. Ucapannya Al-Quran yang tadi pemahamannya dangkal. Bagaimana Ali menyatakan, Ali radhiyallahu menyatakan khawarij, qaulul haq, kalimatul haq, ucapannya benar, ucapannya sah, Al-Quran dan Sunnah. Tapi yuridul jihad atau maradul batil, mereka menghendaki kebatilan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan Al-Quran dan Sunnah mereka mengkafirkan orang. Dengan Al-Quran dan Sunnah mereka menghalalkan saudaranya yang muslim, menghalalkan harta. Lihat ini sudah disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak ada jalan terbaik untuk mencegah anak-anak kita, diri kita, anak kita, teman kita, saudara kita, kecuali kembali kepada pemahaman Islam yang benar. Dan memang orang bertahap, ada yang ingin bersungguh-sungguh bagaimana dari penampilan dan juga akidahnya, pemahaman manhajnya dan pakaiannya silahkan. Ya, jadi bukan lambang teroris itu bukan lambang ghibah, bukan
sudah dari zaman Nabi, kan dikait-kaitkan dengan itu. Makanya kami dari Pak Hamzah dan Komisi 1 dan 2 semua telah menyusun bahwa kita tidak ke arah sana lagi. Karena begini, zalim juga menuduh orang bukan teroris dianggap teroris karena penampilannya zalim. Bahkan dalam kaidah Islam, dalam hukum Islam, tidak menghukum orang bersalah lebih baik daripada menghukum orang tidak bersalah. Jadi praduga bersalah. Penyelamatan dari pemahaman mungkin yang orang bersalah ini tidak dihukum, ya nggak tepat dalam hukum penyelamatan. Karena kita kurang teliti, karena ternyata kita nggak anggap dia pelaku, akhirnya kita lepas. Kita nggak lepas dalam hukum. Tapi menghukum orang tidak bersalah, zalim. Kata Nabi, "Ittaqul dzulma fa inna dzulma yaumil qiyamah." Takutlah kamu dengan kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan yang pada hari kiamat. Kalau itu kita menganggap orang itu teroris dari penampilannya, dari cara ngajinya, tapi bukan teroris, zalim. Makanya saya masuk di sini merapat dengan BNPT, berbicara dengan Pak Antar, Pak Abu dan yang lainnya dari 1, dari 2, 3, juga Pak Anwar dan yang lainnya, Arif, dan lainnya, untuk merapikan dan alhamdulillah sekarang kita sudah ada juga kemana-mana Pak Antar itu bawa. Jadi intinya dua, takfir dan pengkafiran dan pemahaman pihak yang salah ekstrim. Adapun orang yang ngaji memperdalam Al-Quran dan Sunnah, silahkan. Makanya pentingnya masjid itu dimakmurkan dengan adanya biarin aja. Oh ini yang ini ngaji silahkan. Kalau ini dari akhlak dari situ bisa kontrol. Dengan mana nih yang ini? Apa polisi? Pak di pengajian hari ini, ustaznya ini mengajarkan ini. Itu urusan bapak-bapak. Nah, kan begitu. Kalau dicegah, malah susah. Akhirnya rumah. Akhirnya kita nggak bisa kontrol. Tahu dikafirin sama anaknya Pak Benesar. Pak, maaf, saya sudah kawin loh. Itu salah satu takfir itu nggak mau bapak ibunya nikahin. Ya, ini seorang wanita kalau dengan takfir, ibu bapak ibunya bapaknya nggak sah menikah. Yang menikahkannya pemimpinnya, imamnya. Mau punya anak kawin nggak bilang-bilang. Pak, saya sudah punya anak udah apa? Ya, begitu ada itu kejadian. Makanya ada pembicaraan anak gadis Anggila, ya kan? Ada yang ada hipnotis, bukan hipnotis. Ya, dengan Al-Quran dan kalau hipnotis itu sebentar pengaruhnya, hanya berjam atau 10 jam atau berapa hari. Tapi kalau ini Al-Quran dan Sunnah, kalau bukan hidayah Allah rusak dan dihilangkan. Saya aja berapa puluh tahun baru dioperasi saya baru sadar ya, ketika berjumpa dengan masyayikh. Saat itu saya berazam untuk menerangkan pada masyarakat bagaimana pernikahan yang hakikat. Karena biasanya mantan ini ya lebih paham ya Pak ya. Ya, namanya mantan. Tahu Pak ini ngomong ini urusan begini ke arah sini. Rujukan bacaannya ini. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak di rumah, lihat juga tulisan baca Quran itu apa aja. Kalau dia khusus nggak ada ini, itu baca. Ya, nama-nama seperti kalau di Indonesia buku yang paling laku adalah bukunya Aman Abdul Rahman. Saya kunjungi 2 kali di NK Aman Abdul Rahman. Jadi muftinya takdir di Indonesia. Pernah dengar ya Aman Abdul Rahman? Jadi Nusa Kambangan. Buku-bukunya itu kafir semua. Tahu di Indonesia semua itu kafir. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, ini Abu Bakar Basir saya kunjungi 6 atau 7 kali. Tidak keluar sampai yang terakhir kemarin saya mantan dokter Abu Bakar Basir mengatakan apa? Indonesia, Saudi ini lebih kafir daripada Amerika dan Australia. Lebih kafir. Indonesia ini lebih kafir dari Amerika, lebih kafir daripada Australia. Itu pulang kan ketika di Mabes beliau ngomong itu di MK berapa kali.
Saya tanya Ustaz, hati-hatilah dalam berfatwa bagi masalah takfir. Apa alasan Ustaz? Kok Indonesia Saudi ini lebih kafir daripada Amerika, lebih kafir daripada Inggris, lebih kafir daripada Australia? Tanya alasannya, kalau Amerika, Australia, Inggris itu kekafirannya jelas. Kalau Indonesia, Saudi ini pura-pura Islam padahal kafir. Karena tidak berhukum dalam itu. Keluarin ayat-ayat. Dan yang bercanda aja, kamu anggap serius orang tua mana mengajak apa perang. Kalau Pak Ustaz ini orang banyak sifat masyarakat, apa jadinya? Kalau Indonesia ini negeri lebih kafir, kalau dagang datang lagi nyerang, kadang bela. Kenapa? Negeri lebih kafir diserang negeri kafir. Siapa yang mau bela? Biar aja dijajah lagi. Kan ringan kafirnya. Paham ya maksud saya? Dulu bapak-bapak kita, kakek-kakek kita menolak Belanda, menolak Jepang dengan kalimat apa? Allahu Akbar. Dengan bambu runcing itu meyakini bahwa ini mayoritas kaum muslimin, negeri kaum muslimin, dan bisa diacak-acak. Kenapa sekarang jadi kafir? Coba. Itu logika yang hukumnya melanggar akal sehat. Ya, tapi tetap berubah atau berbeda. Ya, jadi kalau negeri ini lebih kafir, ada mau bela. Nah ini kalau ditanamkan pemuda terhadap siapa saja yang memegang kepemimpinan di negeri ini. Ya, begitu. Dan ini salah satu doktrin takfir yang sangat bahaya. Ya, jadi dari ciri mudahnya mengkafirkan. Ya, dan mudahnya mengatasnamakan jihad. Masa ngerampok jihad, merampok. Dalilnya adalah fa'id. Ya, ada dalam syariat Islam fa'id itu apa? Dua pasukan yang bertemu dan pasukan musuh takut meninggalkan hartanya. Harta yang ditinggalkan itu fa'id. Harta yang dirampas tanpa ada peperangan. Kalau ghanimah habis perang kalah, itu rampasannya ghanimah, rampas. Ada nanti salah, mana ada? Juga mereka ekstrim di dalam mengistilahkan istilah-istilah jihad selain memudahkan. Dan yang paling bahaya lagi mendoktrin anak-anak untuk bunuh diri, dijamin surga. Hadisnya sahih. Ya, kata hadisnya lil syahid sabah bisolih. Bagi orang yang mati syahid ada 7 keistimewaan. Ya, yang pertama adalah yura maq'adahu, dia akan ditampakkan posisinya di surga ketika darah atau nyawanya keluar. Makanya katanya kebanyakan senyum karena posisinya sudah jelas. Yang kedua, akan diberi anugerah keluarganya 70 dari keluarganya mendapat syafaat. Ya, akan terbebas dari pandulami dan goncangan yang dahsyat, dan terbebas dari azab kubur. Sama aja azab kubur. Dan akan dijemput oleh bidadari yang pertama kali rasanya keluar. Bidadari itu pusat-pusat. Dan akan dikawinkan dengan 70 lebih bidadari. Dan dia akan dipakaikan dengan tajul waqar. Mahkota. Nah kita sampai tapi tidur masa bunuh diri. Bomnya di pasar, di hotel. Ya. Kalau dulu memang ada pahlawan yang mengebom senjata Belanda, siapa itu? Yang di Bandung itu Toha. Sejarahnya, mau sejarahnya ya, itu jelas lawannya musuh. Belanda itu musuh kita dulu. Kalau ini ada di pasar, mengebom hotel, ya apa? Yang lebih parah lagi di masjid yang belum nama ini ya.
Coba naudzubillah. Inilah kepahaman takfir wa tabjir, kata para ulama. Takfir wa tabjir, pengkafiran dan peledakan, penghancuran ini yang paling bahaya. Ya, ini yang paling kita harus waspadai, jangan sampai kita, keluarga kita, anak-anak kita, generasi kita terkena paham. Produknya nanti bisa ISIS, ya bisa namanya bisa ganti-ganti. Ya, begitu. Tapi intinya ini. Maka ini yang harus kita, maka tidak ada jalan kembali kecuali kita ajak sekarang semua segenap untuk memahami Islam dengan benar, kembali kepada sunnah. Ya, hati-hati dengan sikap berlebih-lebihan, baik dalam segi tadi pemahaman takdir. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, mereka juga ada siasat mengadu domba. Mengadu dombanya apa? Ya, mengadu domba menyusup dan menyatakan hati-hati itu yang ngaji ini sebentar-sebentar punah itu sebetulnya teroris. Nah, ini hati-hati, belum tentu orang cinta punah masa teroris. Belum tentu. Saya cinta punah, saya bersama dengan BNPT menegakkan bukan teroris. Jadi bukan dengan bahasa-bahasa itu. Makanya kemarin di depan mahasiswa ribuan ketika studium general, yaitu kuliah umum, Pak Ansar menerangkan dulu kita memang menjajaki ciri-ciri khas teroris begini ternyata salah. Yang benar adalah menurut Syekh Hasan Al-Halabi, menurut Syekh Najib, bahwa yang disebut teroris adalah dua tadi, takfir, pemahaman pengkafiran, dan pemahaman jihad yang salah. Bukan Salafi, bukan Wahabi, bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Persis, bukan seperti itu. Itu adalah kelompok masyarakat, ya. Nah, jangan kita teradu domba juga. Akhirnya yang ini perang memusuhi, akhirnya kita tambah sempit. Nah, begitu. Ada sebagian yang memahaminya, yaitu mengajak dakwah sunnah, teroris. Mengajak kepada paham para sahabat, tapi dan kepada paham yaitu salah, bukan teroris. Saya berubah dari MTV, JI, sekarang saya Salafi. Yang menganggap setiap orang bersyahadat adalah saudara, tidak terkelompok-kelompokkan. Saudara, saya dengan bapak ini saudara. Kalau dulu saya dulu. Nah, yang namanya pakai seragam ini langsung musuh. Waktu saya di JI. Sekarang kita punya ini konsep Islam. Yang bersyahadat itu saudara. Cuma ada saudara yang Islam yang mungkin belum ngaji, belum disiplin, itulah kita harus sabar. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Makanya jangan sampai kita tidak konsep, yaitu diadu satu dengan yang lainnya, mereka jadi subur. Nah, maka sekali lagi majlis jangan sampai kotor dari kegiatan kita. Gak apa-apa, oh yang ini silakan. Tapi ini nanti bisa dideteksi, bisa direkam. Bapak-bapak itu bisa datang, bisa melihat siapa, bisa mana. Nah, siapa bentuknya? Dari mana? Urusannya mana? Tinggalnya di mana? Mana kata? Kalau perlu fotokopi itu KTP simpan buat data masjid. Kalau kosong mereka malah subur. Kalau masjid kosong mereka akan subur. Nah, anak mudanya bisa tadi jauh Pak sekarang bisa dengan cara main bola dulu, tidak jual kaos, ya. Kalau gue ISIS apa masalah buat lo? Nah itu kan jauh, ya. Jangan tangkap pembinaan itu di masjid-masjid. Mereka sudah masuk ke mall-mall, orang kayak bengong-bengong. Mereka ada sandiwaranya, satu nongol, satu ini, satu dua-duanya ini dakwah, padahal itu udah kena. Wah dia udah akhirnya ikut. Padahal targetnya itu udah permainan kita Pak, permainan kami dulu.
Begitu. Jadi kalau anak bapak itu dijawab oleh seorang, ini dia siapa? Tanya. Kuliah kos di mana? Ingat, tempat kos itu tempat paling mudah untuk menyampaikan. Yang kemarin di UIN itu kan sembunyinya di tempat kos-kosannya itu di apa? Kita tahu. Intinya tapi pada nama Allah tentunya kita ya jadi ya tapi prinsipnya harus kita kenal. Ya, saya rasa ini mungkin saya juga lama-lama kan. Silakan. Ya, kepada bapak-bapak ibu yang mau menanyakan, sekarang ada sesi tanya jawab yang bisa kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi. Semoga bapak-bapak kita diberikan keberkahan dan Allah diberi kesehatan. Pertanyaan saya adalah, apakah yang disebut salafi, yang apapun yang disebut wahabi, karena banyak isu setiap ada teroris atau gerakan-gerakan itu selalu dikaitkan dengan hal yang berhubungan dengan wahabi, Ahmadiyah, Salafi. Mohon penjelasan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang poin sekali, ya, yang kalau sama, baik saya berubah beda. Nah, ini buku insya Allah akan menjawab, ya. Tapi belum dicetak Pak, dikit lagi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Saya menjawab tubuhan, tabayun untuk meluruskan pandang. Dan alhamdulillah, ya, bahwa ada perbedaan salafi dan takfiri. Salafi ciri-cirinya adalah mengajak manusia kepada kembali manhaj yang benar. Siapa yang nggak mau diajak ikut Nabi? Mau kan? Siapa yang tidak mau diajak kepada ikut sahabat? Semua kita mau. Siapa yang tidak mau diajak kembali ke awal, kembali kepada Rasul kan, supaya tidak sesat. Jadi itu dakwah salafi yang membalikan lagi, tidak berkelompok-kelompok. Ya, karena dengan kelompok itu satu, menghidupkan sunnah. Nah, tokoh-tokohnya hanya sebagai penyampai, bukan pemimpin. Bukan artinya ada baiat, tidak ada di salafi itu ada baiat. Dan menganggap semua orang yang telah Islam adalah saudara. Inilah dakwah salafi. Yang penting lagi mengangkat pemimpin tidak di mayoritas kaum muslimin itu adalah pemimpin kaum muslimin. Negara Indonesia adalah negara kaum muslimin, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dikafirkan. Itu salah. Baca nanti prinsipnya. Ya, nanti insya Allah saya akan mau dicetak. Ya,
Nah, dakwah memang dibawa oleh Imam Syafi'i itu salah. Pak, orang yang kita sandarkan Imam Abu Hanifah, hanya sebagian media, sebagian peneliti mengaitkan, di antaranya yang saya kurang setuju, Stephen Jones. Saya beberapa kali menghubungi Stephen Jones. Diusung oleh Salafi Jihadi. Ini telah dijawab di dalam kitabnya Jihad di Islam oleh Dr. Salim As-Suhaimi. Dia tidak mungkin ada istilah Salafi Jihadi, karena kata jihadi kalau ditempelkan dengan kalimat Salafi menjadi ayat bid'ah, nggak dikenal zaman Nabi. Yang disebut salaf itu manhaj yang diajarkan oleh Nabi. Itu ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada jihad. Nggak perlu lagi disebut salafi jihad. Nanti kalau itu sah, berarti akan muncul nanti ada salafi zakati yang zakat. Terus salafi apalagi sholati, salafi zikri, yang hanya zikir aja, kan begitu. Itu pernyataan yang mardud tertolak. Ini telah dibahas di kitabnya ada. Di dalam kitab Kun Salafiyan ala Jada. Hendaklah kamu menjadi salafi sejati. Jadi kalau kita diajak ke salah, itu mengajak kepada taat pada Allah, Rasul dan para sahabat. Begitu. Itu pernyataan yang mudah. Dan sebaliknya, hati-hati dengan orang yang mengajak kepada kelompoknya, mengajak kepada gurunya, pemimpinnya, baik. Nah itu ciri-ciri kelompok sesat. Nggak boleh baca buku orang lain, harus dari bukunya saja. Nah itu hati-hati kelompok-kelompok seperti ini. Dan biasanya bawa tanah. Kalau salah jelas pengajiannya ada, kitabnya bisa dibahas. Makanya saya minta dari PJJ untuk jangankan mengkafirkan. Demo aja haram bagi orang salah. Mana ada orang salah di demo? Kenapa? Karena dalilnya jelas di dalam hadis Bukhari, al-imanu bil masba'una su'batan, iman itu ada 70 cabang bukti. Allah kalimat la ilaha illallah, ini kalimat la ilaha illallah, kalimat tatul adza anil thariq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan, dari pemani para ulama-ulama yang bermanhaj salaf mengharamkan demo. Kenapa? Karena demo menghalang jalan. Melahirkan ada sangat mau tertahan gara-gara ada demo. Kalau mati saya akan berjawab. Itulah Islam. Jalan umum nggak boleh diganggu-gugat. Maka paham salah ini sangat dekat dengan kemampuan, dengan keamanan negara. Nggak boleh demo, nggak boleh jelek-jelekin pemimpin. Baik di dalam tulisan, dalam nggak boleh. Bahkan kata ulama salaf katanya bukan di kuliah dan yang lain dan Imam Ahmad. Kalau aku tahu ada doa yang makbul pada diri, aku akan doakan para pemimpin. Walaupun pemimpinnya kayak apa. Dalam hadis dikatakan, salah satu hadis yang saya jadi keluar dari JI itu hadis riwayat Muslim. Keluar saya JI, saya benci dengan pemimpin Indonesia. Maupun kafir halal. Tapi itu saya disampaikan hadis oleh seorang syekh. Waktu itu tulisan Syekh bin Baz dan muridnya Syekh bin Baz, Syekh Akhil dan yang lainnya. Itu hadis tadi saya jawab. Itu hadis riwayat Muslim. Di mana Rasulullah bersabda, "Satakunu min ba'di a'immatun", akan muncul setelah para pemimpin la yahtaduna bi hidayah, yang tidak berpegang dengan petunjuk yaitu Al-Qur'an, wa la yastanuna bi sunnati, dan tidak berpegang dengan sunnahku yaitu hadis. Saya kumu fihi, akan tegak di antara mereka rajulun qulubu syayatin min jismanil
dan taat. Dengar dan taat, walau kamu dicambuk punggungmu, walau dibagdoruka, walau tidak maluka. Dengar dan taat, kalau pernah kamu dirampas sama pemimpin itu dan kamu disiksa. Dengar dan taat. Dan ini telah diamalkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad disiksa oleh Khalifah Al-Ma'mun dan hampir berapa tahun, kakinya sampai nggak bisa napas karena tiap hari dicambuk. Setelah digiring ke pasar. Apa kata Imam Ahmad? Ketika murid-muridnya mau baiat, mau melawan, mau berontak, mau jihad, kata Imam Ahmad, dam dan darah, jangan, sabar. Itu ajaran salah. Dari situ saya berubah. Dan selama ini tadi saya sudah ceritakan, saya dekat dengan kelompoknya Abu Sayyaf, kelompoknya Nuswari, kelompoknya Sim Selamat di Front Timur, dekat. Jadi saya ambil menjelang Indonesia ini melalui jalan Nunukan, Sebatik, Tarakan, ya dari Tawau, dari ini itu sudah kita ini ya, tahun 1996. Tapi alhamdulillah saya dimutasi ke Australia karena terlalu aktif. Nah di sana saya kenal sunnah, bahwa ini negara kaum muslimin yang nggak boleh diganggu-gugat keamanannya. Harus doakan pemimpinnya, siapapun yang memimpin kita doakan. Kenapa? Karena kalau pemimpin kita doakan kebaikan dia baik, kita akan merasakan kebaikannya. Tapi kalau dilaknat terus dia buruk, kita yang parah. Mau punya pemimpin buruk, ya, kan begitu. Itulah ajaran salah. Ada pun Wahabi, memang orang trauma karena zaman dulu abad kedua Hijriah itu sudah ada namanya. Ya, kafirkan para ulama al-sunnah dan membunuh keturunan Nabi. Nah, dimunculkan lagi oleh British juga. British memunculkan untuk memojokkan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab yang di Saudi. Lain Wahabi dulu dengan Wahabi sekarang. Wahabi sekarang dimunculkan oleh siapa? Oleh British. Ketika melihat jamaah haji yang dari India itu belajar dengan Muhammad bin Abdul Wahab, pulang berontak melawan Inggris dari pejuang. Nah, berontak supaya tidak diikuti oleh kaum muslimin yang lain, dijelek-jelekan dengan kalimat Wahabi supaya yang lain takut tidak bergabung. Karena kalau bergabung semua, pemberontakan ini jadi medan jihad yang besar melawan Inggris. Jadi yang menamakan pertama dakwah Muhammad bin Abdul Wahab adalah Inggris dengan sebutan Wahabi supaya orang takut nggak mau ikut. Ciri-ciri ajaran Muhammad bin Abdul Wahab anti penjajahan, melawan penjajah, tapi dia tidak mengajarkan berontak. Buktinya apa? Tidak ada pemberontakan di Saudi. Ada nggak pemberontakan di Saudi? Rakyat memberontak kepada raja. Itulah ajaran Wahabi, taat dengan raja, taat dengan pemimpin, nggak boleh demo, nggak boleh menjelek-jelekan. Itu ajaran Wahabi sekarang, bukan Wahabi yang dulu mengajarkan peperangan. Jadi secara hukum itu harus dikorek, jangan qila wa qala, karena Allah benci. Kalau contohnya dikatakan innallaha kariha lakum thalathan, Allah benci dengan kamu 3 perkara. Salah satunya adalah qila wa qala, kata-katanya, kabar burung. Itu kalau mau kenal Wahabi yang sekarang, yaitu yang dikaitkan dengan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal Muhammad itu tidak menamakan dirinya Wahabi, dakwah saja. Dan kalimat Wahabi itu salah kalau dilihat dari kronologinya bahasa. Muhammad bin Abdul Wahab kok kaitannya ke pak kakeknya, Wahabi bapaknya. Abdul Rahman Rustum, maka gerakannya disebut Wahabi. Ini yang harus kita perangi, tapi hampir musnah juga. Ya, ini gerakan Khawarij. Ya, maka kita harus kembali kepada keilmiahan. Nah, jangan kata-katanya. Inilah pentingnya pengajian di masjid-masjid, adanya dialog seperti ini dari jelas. Dan saya alhamdulillah, dari NII, dari JI, dari Al-Qaeda itu semua
tidak ada kaitannya teroris dengan Salafi Wahabi yang dimaksud. Ya, adapun antara dakwah Salafi dengan dakwah ini berbeda itu hal yang wajar, karena perbedaan ini sudah ada dan sudah disyaratkan oleh Nabi SAW. Ya satabtariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulluha fin nar illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Hadis 14 riwayat dari Muawiyah bin Abu Sufyan dan dari Abu Hurairah dan yang lainnya. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dengan kecuali satu, siapa saja yang berakidah beriman pada langit dan sahabatku. Ini hadis Nabi. Jadi yang mau selamat kita ikut ajaran Nabi dan para sahabat dan para ulama. Jangan jauh-jauh dari ulama. Jangan buat kelompok yang macam-macam. Itulah dakwah Salafi. Dan di sini saya kasih rujukan mungkin 200. Ya, kalau yang mau tahu dakwah Salafi, di sini ada tulisannya mungkin 200. Insyaallah nanti akan dicetak karena ini masih proses. 200 rujukan wajib tentang yang mau ingin mengenal salah dakwah Salafi. Ya, terus di sini juga ada perbedaan antara Salafi dan takfiri dalam kepemimpinan, dalam makna jihad, dalam baiat, dalam khilafah. Khilafah itu suatu yang mulia. Bahkan Allah berjanji, tapi nggak mudah ditegakkan oleh kelompok yang nggak dikenal. Ya, seperti Abu Bakar al-Baghdadi itu di sini juga banyak khilafah loh. Jadi hati-hati, kamu masa khilafah 10 orang, 50 orang, berapa ratus orang juga. Khilafah dijadikan dalam surat An-Nur ayat 55. Ya, nanti dibaca semua. Allah Maha. Saya rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira nama saya Faisal Fadil. Pak Ustaz bertanya ada Pak Polisi dan Pak. Kalau tadi disampaikan salah satu ciri-ciri bukan penyimpangan, ciri-ciri kelompok jihad itu adalah membuat pengajian dalam bentuk eksklusif, tertutup, bahkan sudah dicoba disiasati depan dapur belakang ngaji. Lalu baik kalau semuanya dikirim di dalam masjid atau di tempat lebih terbuka, apakah pemerintah dalam hal ini sudah berpikir misalkan disertifikasi saja para ustaz atau siapapun yang berkepentingan untuk menyampaikan dakwah? Karena saya sebagai aktivis masyarakat merasakan juga kalau ustaz itu memberikan dakwah kok tidak malah menyejukkan, tapi justru membuat yang tidak sejuk. Saya pribadi merasa rugi, mungkin juga yang lain. Tidak ada masalah bahwa ada yang berlomba-lomba mendekati sebagaimana Rasulullah berperilaku, bentuk kelompok yang lain, monggo. Tetapi bagi saya Islam tetap damai, Islam tetap welcome pada siapapun. Dan ciri-cirinya yang betul-betul wajib terbuka untuk umum, tidak eksklusif. Kalau sertifikasi itu ada, maka tidak perlu ustaz dapat dengan fotokopi KTP. Tadi kan ada usul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya. Nah, jadi ini sambutan yang bagus. Ya. Akhiri itu begini, yang menjamin mati
masjid dan mengarang di mana. Nah, makanya kontribusi bapak-bapak kedatangan Ustaz, mengundang Ustaz itu perlu. Ya, tanya siapa yang MDKM harus welcome. Silakan, yang mungkin ini dari kamu silakan. Tinggal diatur waktunya dan jangan saling ini dulu. Biarin saja. Oh yang ini membahas tentang misalnya tentang tauhid. Oh yang ini tentang ibadah, silakan. Nah, kita bisa lihat dari situ sejauh mana kembali kepada sunnahnya atau mulai dia menyimpang dan dia nggak mungkin berani kalau mati seperti ini umum. Hadir, hadir ya. Kalau perlu direkam apa yang disampaikan. Nah, jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong. Dan tidak cukup hanya misalkan maaf ya. Misalkan kan ada itu yang ceramah yang hanya harian besar. Bayangkan kita makan setiap hari, minum setiap masa hadinya nunggu hari besar. Program ini begini, yakinah begini, apa ciri-cirinya itu ya. Jadi persoalan setiap hari nggak mungkin pengajian hanya pada hari yang besar saja. Nah coba deh perhatikan pengajian hari besar yang berkaitan dengan hari besar. Sambutan-sambutan yang banyak. Ya tapi bercanda aja lah, KTP-nya di fotokopi itu bercanda aja. Ya tapi kita harus kenal siapa yang ngajar, itu penting. Itu penting. Ya baik urusannya, latar belakangnya, mana dari mana, apa begitu. Penting didata. Karena yang belajarkan di agama. Ya, keilmiahannya dijaga. Apa yang disebut ilmiah? Ma'amarullah wa ma'afalan nabi wa para sahabat. Itu ilmiah. Apa yang difirmankan Allah? Ucapannya sebentar firman Allah, sebentar hadis Nabi, sebentar kalau kahabat. Itu boleh dipakai. Tapi kalau menurut saya, hemat saya kurang lebihnya, kita jangan begini, masa kurang-kurang terus kapan begininya. Ya, jadi ini maaf saja nih kayak begini ya. Sementara jangan masa Islam agama Allah yang dibawa oleh Nabi terus dia cerita tentang kurang lebih, hemat saya. Kalau mana dalilnya? Terus keilmiahan ditanya sahabat biasa kok ditanya sama tabi'in ditanya sama tabi'in, para ulama ditanya sama muridnya. Ustaz, Imam Syafi'i pernah ditanya ya tentang hadis dan Imam Syafi'i nggak bisa jawab, sampaikan kepada Imam Ahmad yang lebih banyak hafalannya. Itulah keilmiahan. Ini yang kita bentuk majlis itu, majlis ilmiah itu kian ilmiah untuk membentengi paham-paham yang terutama paham radikal, ya ekstrim. Ya, saya rasa cukup walaupun tidak sempurna jawaban saya. Siapa riwayatnya gimana? Kalau memang tidak kenal, tidak tahu dia menunjukkan sebagai ustaz, ya harus usah digambar. Lagi ceramahnya yang tidak menyejukkan, yang anaknya bermusuhan, dicatat dan jangan diunggah kembali. Informasikan ke kita sehingga kita bisa melakukan pengawasan terhadap ustaz. Kira-kira itu. Terima kasih. Mungkin karena sudah mau mendekat, satu lagi ya dulu tadi Ibu